Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Angkara Loka. Begitu semua bermula. Cerita ini ditulis oleh Mistinim, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow IG Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angkara Loka. Si pengurang kewa tanpa yaraka kamera tetap Walau usai sudah kisah gerbang samsara dan nirvana, tetapi masih menyisakan sebuah tanda tanya yang tidak kunjung bertemu dengan jawabannya. Meski peristiwa kelam yang terulang itu kini selesai, namun Sang Pencipta selalu memberikan berbagai pertanda kepadanya melalui berbagai cara. Entah dengan maksud apa, sebagai seorang hamba hanya mencoba merangkai benang antara ruang dan waktu demi menemukan sebuah jawaban yang akan menjadi petunjuk bagi langkahnya. Bersama Arya, kini Panji kembali disuguhkan dengan hal yang lebih menantang. Setelah 2 tahun Panji dan Arya berhasil menutup tempat yang menjadi kisah kelam bagi desa Salangkarangan, kini keduanya kembali menjalani kehidupan seperti semula, menjadi pengrajin gerabah sekaligus mengatur usaha mebel milik Pak Dedodo. Meski begitu, keduanya tidak pernah lupa dengan apa yang terjadi dengan mereka sebelumnya. Dari sanalah mereka bisa mengambil banyak pelajaran hingga bersiap untuk hal-hal yang akan datang selanjutnya. Samsara yang menuju nirvana belum usai dengan datangnya Angkara Loka. Kisah baru membawa Panji kembali terhubung dengan ruang dan waktu astral bersama Arya Adipati Durpa dan Jagadia Reksa, bersiap menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar dari Sang Pencipta. Cahaya arunika dari ufuk timur mulai terlihat menembus sela-sela kamar Panji. Ia dengan mata yang masih terpejam larut dalam tidurnya seketika terkejut karena ulah Arya. "Panji, bangun weh, bangun!" Panji yang masih setengah sadar memaksa membuka mata yang masih berat terpejam. Dengan suara serak Panji pun menjawab, "Ada apa, Ar? Pagi-pagi begini bikin kaget aja." "Hehe, makanya bangun. Tuh dipanggil apa?" Sementara Panji hanya mendehem kencang. Tenaganya belum terkumpul sempurna, namun dipaksa untuk bangkit dari ranjangnya. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, ia menuju kamar mandi hendak membersihkan diri seraya mengambil wudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Dalam lamunannya, ia mengingat berbagai kejadian yang selalu terulang dalam mimpi. Ia rasa mimpi itu membawa pertanda akan adanya sesuatu yang lebih besar datang pada mereka. Entah cepat atau lambat, ia masih mengingat jelas ucapan Mbah Darmo kala itu tentang sosok nenek tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia sungguh tidak mengerti. Semua pikiran itu berkecamuk. Ia semakin larut dalam lamunan sampai tak sadar berapa lama ia berdiam di dalam. Dari luar terdengar ketukannya amat kencang, disusul dengan teriakan Arya yang terdengar nyaring membuyarkan lamunannya. "Panji, kamu mandi atau tidur lagi ya? Itu abah nunggu buat sholat subuh berjamaah." Mendengar hal itu membuatnya langsung tersadar. Ia segera bergegas menyelesaikan urusannya seraya mengambil air wudhu. Kemudian segera menghampiri Pak Dedodo yang sudah menunggu. Sedari tadi Panji masih dibuat bingung memikirkan sesuatu yang mengganjal akan ucapan Mbah Darmo yang seakan terulang dalam pikirannya. Namun diniatkan olehnya, jika memang itu sebuah firasat baginya, Sang Pencipta akan memberikan jawaban. Dari kejauhan tampak Pak Dedodo dan juga Arya sudah terduduk menunggu Panji. Menyadari kedatangannya, Pak Dedodo segera beranjak. "Akhirnya sudah selesai. Mari jamaah dulu." Panji segera menggelar sajadah dan memakai kopiah hendak melaksanakan ibadah.
Pagi menyambutnya dengan penuh teka-teki yang memutar di kepala. Akan tetapi ia memaksakan diri untuk merasa tenang agar khusyuk dalam sholatnya. Walau angin berhembus kencang membawa udara dingin menusuk tulang, namun hal itu tidak menggoyahkannya untuk terus fokus membaca bacaan sholat hingga rakaat terakhir. Hingga tiba-tiba di akhir ibadah, Panji mulai mendekat lalu duduk di samping Pak De Dodo. "Pak De, ada yang ingin Panji bicarakan." "Ada apa, Nak? Segera katakan apa yang ingin kamu katakan." Disaksikan Arya yang ada di samping Panji, ia kini mulai mendekatkan diri, ikut larut dalam obrolan keduanya. "Sebenarnya beberapa malam belakangan ini ada yang mengganggu perasaan Panji. Sepertinya siang ini Panji kembali ke desa dulu menjenguk kakek. Panji kini tinggal bersama Arya, tujuannya untuk membantu mengurus mebel kepunyaan Pak De Dodo. Setelah 2 tahun lamanya, kini ia merasa harus kembali ke desa menemui Ki Sangki. Entah mengapa firasat buruknya turut membawa niat Panji untuk pergi kembali ke desa Salangkarangan. "Siang ini pergilah ke desa bersama Arya, Nak." Persetujuan dari Pak De Dodo membuat Panji tampak senang. Ia tak sabar bertemu dengan Ki Sangki. Arya pun demikian. Sembari menunggu waktu siang datang, Panji masih sibuk menyiapkan beberapa potong kayu untuk diukir oleh Pak De Dodo. Usaha mebel Pak De Dodo yang bisa dibilang cukup besar membuatnya kewalahan. Itu sebabnya Pak De Dodo meminta Panji untuk membantu karena sebelumnya hanya Arya saja tidak cukup. Setelah beberapa pekerjaan sudah ia selesaikan bersama dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 siang, Panji segera bersiap untuk pergi ke desa Salangkarangan. Sambil membereskan sisa-sisa potongan kayu, dari kejauhan ia sudah melihat batang hidung Arya yang sedang berjalan ke arahnya. Lelaki gagah itu dengan santainya menepuk keras pundak Panji. "Ayo pergi sekarang, udah gak sabar ini." Panji yang sudah membereskan beberapa potong kayu itu pun segera beranjak. "Bersiaplah dulu, Ar. Setelah ini aku menyusul." Setelah selesai membereskan sisa-sisa pekerjaannya, ia segera bergegas menemui Arya. Tak lupa ia menyiapkan beberapa baju ganti dan juga beberapa makanan untuk dibawa ke rumah Ki Sangki. Setelah semuanya sudah, ia segera bergegas keluar menemui Arya. Lelaki gagah itu sudah terlihat duduk di motor tua yang terparkir di halaman rumah. "Ar, ayo, aku udah siap." Arya beranjak dari duduknya langsung menghidupkan motor tua yang sudah ia tumpangi. Disusul oleh Panji yang mendekat lalu naik ke atas motor. Arya segera menarik gas sehingga motor itu pun melaju begitu kencang meninggalkan rumah Pak De Dodo. Mereka mulai menjauh dari desa Lamawara menuju ke desa Salangkarangan. Sepanjang jalan Panji hanya terdiam melamun memikirkan sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Sesekali Arya menepuk kaki Panji, namun Panji tidak segera sadar sehingga Arya mencubitnya kencang. Panji terperanjat sambil memegangi kakinya. "Aduh, sakit, Ar. Habisnya dari tadi kamu dipanggil gak dengerin, Pan. Malah ngelamun. Awas lo nanti kesambet." Motor tua itu mulai melaju di atas jalanan beraspal. Kini mulai masuk ke desa yang mereka tuju, yaitu desa Salangkarangan. Di tengah perjalanan, kumandang azan sudah terdengar mengiringi laju motor yang mereka tumpangi. Sudah 2 tahun lamanya mereka tidak mengunjungi desa tersebut. Tidak ada yang berubah di sana, masih terlihat asri dengan warga-warga yang ramah selalu menyambut setiap tamu yang datang ke desa tersebut. Tak lama setelah masuk ke desa Salangkarangan, sudah terlihat dari kejauhan sebuah rumah joglo dengan halaman luas dan hijau. "Alhamdulillah, sampai juga. Ayo, aku gak sabar ketemu kakek." Panji antusias, langsung turun dari motor yang dikendarai Arya. Langkah Panji terus diiringi oleh Arya yang berada di belakangnya. Sudah lama sekali ia tidak menginjakkan kaki ke tanah kelahirannya semenjak kejadian mengerikan di Segoro Gede. Rumah joglo dengan kayu jati yang masih kokoh berdiri di hadapan Panji. Ya seperti dibawa ke masa kecilnya bersama kehangatan keluarga yang tidak lagi ia rasakan. "Assalamualaikum, Kek."
Ini Panji dan Arya datang. Tak berselang lama terdengar suara langkah dari balik pintu yang diketuk oleh Panji. Pintu dibuka begitu pelannya. Dari balik pintu itu terlihat perawakan Ki Sangki dengan kulit keriput tuanya, tetapi tetap terlihat sehat dan bugar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cucu kakek datang juga. Ki Sangki segera memeluk Panji, tak terasa air mata menetes mengenai kulit tuanya. Mas sholat dulu, sudah waktunya sholat duhur juga. Sana segera sholat sama Arya. Panji tampak begitu senang melangkahkan kaki lagi ke rumah yang sudah lama tidak ia kunjungi. Begitu juga dengan Arya, mata Panji tidak henti-hentinya melihat sekeliling rumah sambil berjalan masuk menyusul Ki Sangki. Benar-benar tidak ada yang berubah dari rumah tersebut, bahkan foto ayah dan ibunya yang terpajang di ruang tamu. Begitu juga dengan kamarnya yang masih terlihat rapi semenjak ia pindah ke rumah Pak Dedodo. Yuk, sholat dulu keburu habis waktunya. Iya Pan. Tunggu aja di musola, aku nyusul. Keduanya segera menginjakan kaki di musola kecil milik Ki Sangki untuk melaksanakan sholat. Sajadah yang sudah digelar tak lupa dengan kopiah yang dikenakan. Begitu nikmat ibadah yang Panji lakukan di rumah yang sederhana, tapi penuh kenangan baginya. Setelah selesai salam, tak lupa keduanya berdoa seraya memohon pertolongan pada Sang Pencipta. Akan tetapi di tengah nikmatnya ibadah yang Panji rasakan, sesuatu mengganjal kembali mengganggu fokusnya. Namun ia paksakan untuk terus berzikir hingga memejamkan mata. Tapi perasaan itu selalu datang menyertai. Bayangan sosok nenek tua yang pernah ia lihat sebelumnya terlintas di pikiran. Masih menjadi pertanyaan baginya tentang pertanda yang selalu datang, terlebih tentang sosok nenek tua yang selalu ada di mimpinya akhir-akhir ini. Bisikan samar terdengar bersamaan dengan hembusan angin yang sangat dingin menyentuh punggungnya. Saampu-ampue menungso, durung mesti bisa nglawan pikiran lan nafsune dhewe. Itu pertanda Panji. Suara yang sudah melekat di telinga Panji memberikan pertanda baginya. Sebuah pesan yang dibawa oleh Prabu Sangka Langit mengawali sebuah ikhtiar Panji tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan Panji membuka mata meski masih terbayang oleh sosok nenek tua yang selama ini memberikan tanda tanya. Ia segera beranjak lalu mengajak Arya menemui Ki Sangki untuk menanyakan satu bisikan yang datang kepadanya. Mungkin saja kakek sudah tahu. Keduanya berjalan hendak menemui Ki Sangki yang sedang berada di halaman belakang. Dengan hamparan kebun singkong dan jagung memanjakan mata, dari kejauhan mereka disambut dengan lambaian Ki Sangki. Duduklah dulu. Kek, Panji kemari karena ada yang ingin Panji tanyakan. Sesuai dugaan, Ki Sangki hanya tersenyum mendengar ucapannya, seakan sudah mengetahui apa yang akan ia tanyakan. Kakek sudah mendapatkan pertanda dari Prabu Sangka Langit. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi orang yang mencari kamu akan datang. Mendengar hal itu membuat Panji kembali bertanya-tanya tentang siapa yang akan datang mencarinya dan dengan tujuan apa. Begitu juga dengan Arya, ia hanya menatap heran ke arah Ki Sangki sembari menelaah maksud dari ucapannya. Maksudnya kek, siapa yang akan datang mencari Panji itu? Belum dibalas oleh Ki Sangki, Arya ikut menimpali. Gak perlu takut. Gak perlu takut. Berbahaya atau tidak, orang yang mencarimu bisa mati duluan di tanganku kalau macam-macam. Ki Sangki tak memberi jawaban apapun tentang siapa yang akan datang pada Panji. Seperti bermain tebak-tebakan, beberapa pertanyaan berkecamuk di pikirannya, membuat ia merasa semakin tak tenang. Arya yang melihat Panji gelisah hanya mengelus pundak seperti memberi isyarat semua akan dilalui bersama Arya. Maya nama sosok nenek tua itu Panji.
Entah bagaimana Kisangki seakan bisa menebak tentang sosok yang selalu hadir dalam mimpi Panji akhir-akhir ini. Ia tak menyangka pula Kisangki mengetahui nama sosok nenek tua itu. Kedua bola mata Panji terbelalak sambil menoleh ke arah Kisangki tanpa mengatakan apapun lagi. Sementara Kisangki, ia segera berjalan meninggalkan mereka yang sedari tadi masih terduduk di bawah pohon mangga. Kira-kira siapa yang akan datang ya? Panji segera menghela nafas panjang berharap sesuatu yang datang pada mereka tidak memberatkan. Entahlah Ar, kita tunggu saja. Cepat atau lambat juga pasti semuanya akan terjadi. Dengan raut wajah gelisah Panji menjawab ucapan Arya. Tidak ada perbincangan apapun lagi setelahnya. Mereka sama-sama merenung ditemani oleh angin dan kicauan burung camar yang asik terbang di atas keduanya. Sesekali Arya hanya menepuk pundak Panji tanpa berkata apa-apa. Selang beberapa saat terdengar suara panggilan pada mereka. Panji, Arya, kemari. Orang yang mencari kalian sudah datang. Mendengar teriakan Kisangki membuyarkan lamunan keduanya. Mereka saling bertatapan, entah siapa yang datang pada mereka kali ini. Masih menjadi tanda tanya. Keduanya segera beranjak, memantapkan langkah sembari menyiapkan mental untuk menghadapi seseorang yang datang. Baik buruknya biarlah sang pencipta yang mengatur jika sudah menjadi takdir bagi keduanya. Akan tetapi rasa takut, gelisah dan bingung menjadi satu mengganggu pikiran Panji. Sambil berusaha menerka siapa yang datang padanya. Di halaman rumah Kisangki yang luas terparkir sebuah mobil mewah yang entah siapa pemiliknya. Melihatnya membuat Panji kebingungan, begitupun dengan Arya. Mereka tidak bisa menerka siapa pemilik mobil yang datang menemui mereka. Namun betapa terkejutnya Panji melihat siapa yang datang mencarinya. Ia kawan lama Panji, seorang anak dari orang terpandang yang ia kenal semasa sekolah. Assalamualaikum Panji. Alhamdulillah akhirnya ketemu kamu juga. Itu adalah Daryo, kawan lama Panji. Kedatangan Daryo yang tidak terduga mampu mengusir semua tanda tanya dalam benaknya. Meski ia belum tahu apa tujuan lelaki itu datang, tetapi ia tidak menerka bahwa firasat buruknya akhir-akhir ini bersangkutan dengan Daryo. Panji segera menyambut kedatangan Daryo dengan hangat, mempersilahkannya untuk masuk dan duduk di ruang tamu sederhana milik Kisangki. Namun perlakuan baik yang Panji berikan berbanding terbalik dengan Arya. Lelaki itu justru menatap Daryo dengan penuh kecurigaan. Sembari duduk di samping Panji, Arya segera berbisik kepadanya. Apa kamu tidak lihat? Ada sosok perempuan dalam mobilnya. Mendengar hal itu membuat perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Apalagi melihat sikap Daryo yang mencurigakan, bahkan kedatangannya juga tidak dapat mereka tebak. Akan tetapi Panji berusaha tetap tenang meski sedari tadi Arya mulai berbisik kembali. Hanya saja ia tidak ingin membuat Daryo merasa tidak nyaman, terlebih ia tidak tahu betul apa tujuan Daryo datang. Ada apa yo? Kenapa datang kemari mencari aku? Lelaki yang ada di hadapan Panji itu sedari tadi hanya tertunduk, sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Bahkan ia tidak berani sedikit pun menatap ke arah Panji. Tujuanku ke sini ingin meminta pertolongan. Tolong. Daryo memohon. Kini isak tangis mulai terdengar dari gemetar nada bicaranya. Arya yang masih merasa curiga itu segera menggertak. Sudahlah, jujur saja. Kedatanganmu kemari untuk apa? Sudah tenang. Emosi Arya yang meluap bukan tanpa sebab. Ia hanya tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Namun sikap Panji sebaliknya. Ia merasa iba melihat Daryo menangis di hadapannya. Entahlah masalah buruk apa yang sedang menimpa sampai bersusah payah mencari Panji. Daryo dengan isak tangis itu kemudian mulai membuka suara. Sudah sejak sebulan lalu ibuku sakit tidak jelas, Pan. Selain ibu, kakak perempuanku juga bersikap aneh. Ceritakan saja yo. Insya Allah pasti aku akan bantu kalau sudah menjadi tanggung jawabku membantumu. Daryo kemudian menoleh sambil menyeka air matanya. Dengan dalam ia meraup wajah. Aku curiga kakakku dan suaminya melakukan ritual aneh.
sebelum kejanggalan itu terjadi. Sebab malam sebelum ibu sakit, aku melihat keduanya bertingkah aneh, mengendap-endap keluar ketika malam yang rupanya bertujuan untuk mengubur bangkai ayam hitam dan kepala kambing di belakang rumah. Aku nggak tahu untuk apa. Setelah semua yang aku lihat terjadi, begitulah ibu jatuh sakit. Entah mengapa setelah mendengar penjelasan Dario membuat Panji merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Dario. Walau ia belum tahu secara pasti apa yang terjadi, akan tetapi semenjak kedatangan Dario, firasat Panji selalu mengarah pada sosok nenek tua yang hadir di mimpinya. Ya sudah yo, besok aku ke sana untuk berkunjung sekaligus memastikan kebenaran dari yang kamu katakan. Pesanku tetap jaga ibadah. Kabari aku saja kalau ada hal aneh lagi. Dario tampak tenang sambil beranjak ia bersimpu pada Panji sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di sisi lain, Panji merasa bahwa takdir begitu cepat membawanya bertemu dengan hal yang berhubungan dengan mereka lagi. Alhamdulillah, makasih banyak Pan. Datang saja ke desa Sendang Lor besok. Aku pamit dulu ya. Mobil mewah yang terparkir di halaman luas Kisangki mulai berpindah ditumpangi oleh Dario. Mobil yang dipacu begitu kencang meninggalkan pekarangan rumah tanpa meninggalkan satu jawaban. Namun Arya menyadari satu hal lagi. Ada lagi sosok perempuan berambut panjang tapi kulitnya pucat. Sedari tadi Panji tidak melihat apa-apa meski ia sudah memicingkan matanya. Aku gak lihat, Ar. Ya sudahlah, semoga itu memang pertanda. Kita buktikan saja kalau sudah berkunjung ke rumah Dario. Panji segera beranjak meninggalkan Arya, tetapi baru beberapa langkah ia masuk ke dalam rumah, malah disambut oleh sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat, seperti yang dikatakan oleh Arya. Sosok wanita itu terduduk di kursi sambil tersenyum menyeringai ke arahnya. Namun bukan rasa ngeri yang datang ketika ia melihat sosok tersebut, melainkan rasa iba. Kondisi sosok wanita yang ia lihat, kedua pergelangan tangannya terluka seperti disengaja. Wajah manisnya tidak terlihat lagi tertutup pucat kulitnya. Astagfirullah. Panji tak berhenti berucap melihat sosok yang semakin mengerikan penampakannya. Ia hanya tersenyum menyeringai ke arah Panji tanpa mengatakan sepatah kata pun. Arya segera menyusul dari kejauhan. Ia mulai menyadari. Panji, sadar! Arya menarik keras tubuh Panji. Panji terkejut merasakan degup jantungnya yang begitu kencang. Arya menariknya sangat keras sehingga terguncang seluruh tubuhnya. Bibirnya gemetar. Ar, apa kamu lihat sosok itu? Arya tidak langsung mengatakan apa yang ditanyakan oleh Panji. Melihat wajah Panji yang sekarang sudah pucat, ia segera memapah tubuh Panji yang sudah lemas tak berdaya. Seakan energinya terkuras habis oleh sosok yang dilihatnya. Panji sudah pingsan! Pekik Arya dari kejauhan melihat Panji yang sudah tergeletak di atas tikar. Arya mempercepat langkahnya. Di halaman belakang, Kisangki tengah terduduk sambil memberi makan angsa peliharaannya. Melihat Arya sudah sempoyongan, Kisangki mulai beranjak. Sudah, angkat ke kamar saja, biar kakek obati. Arya segera memapah tubuh Panji dibawa ke dalam kamarnya. Tubuh lelaki itu begitu lemas, telapak tangannya terasa dingin. Arya segera merebahkan Panji yang mulai tidak sadarkan diri. Sementara Kisangki kini duduk bersila di samping Panji sambil mengeluarkan beberapa lembar daun sirih, lalu ditempelkan ke tubuh Panji. Arya hanya bergumam sambil melihat betapa lihai Kisangki mengobati Panji hanya dengan beberapa lembar daun. Baru juga datang, sudah seperti ini. Kisangki yang tengah sibuk mengobati Panji hanya berdehem kencang. Biarlah semua sudah menjadi jalannya, lakukan saja. Selang beberapa saat setelah Kisangki mengobati serta memberi air doa, Panji segera sadar. Ia terperanjat dengan sekujur tubuhnya yang sudah dibasahi oleh keringat. Nafasnya memburu seakan ia lepas berlari puluhan kilometer jauhnya. Arya dengan sigap menuangkan segelas air. Panji, tenanglah dulu. Ini minum. Beberapa tegukan air segera Panji minum hingga habis tidak bersisa. Kerongkongannya kering.
Rasanya seperti menahan dahaga yang begitu lama. Ia tersadar dengan perasaannya masih berkecamuk dalam benaknya. Terlebih hal itu tentang kedatangan Dario. Gawat, kita nggak tahu siapa sosok perempuan itu dan apa hubungannya dengan Maya juga. Tenanglah dulu, Pan. Bukan cuma kamu yang merasa janggal. Aku dan kakek juga merasakannya. Akan tetapi pertanyaan demi pertanyaan berlalu lalang di benak Panji. Kejadian setelah datangnya Dario sudah memberikan gambaran akan firasat buruk yang selama ini menghantuinya. Terlebih tentang siapa sosok Maya dan apa hubungannya dengan keluarga Dario. Tidak akan ada yang bisa lepas dari perjanjian abadi pada iblis. Siapapun yang memulai, ialah yang memetik buah dari ulahnya. Harta selalu dibalas nyawa. Langit biru berangsur pudar. Sandikala telah menunjukkan cahayanya yang indah di bawah pohon mangga yang teduh. Belum sempat Panji memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saat ini hanya perasaan gundah menyelimuti hati. Bahkan tak jarang ia melamun memandang kebun yang luas dan indah milik Kisangki. Sedari tadi hanya kicauan burung dan desir angin yang menemani kesunyiannya. Suara alas kaki bergesekan dengan tanah tak dapat membuyarkan lamunan Panji. Arya datang dengan langkah kakinya yang semakin mendekat dengan Panji. Dari kejauhan Arya memandang penuh heran. Panji, sadar. Hobinya kok ngelamun. Tegur Arya sambil menepuk kencang pundak Panji. Panji yang tidak sadar akan kedatangan Arya jadi terkejut karenanya. Ia segera menggeser duduk mempersilahkan Arya duduk di sampingnya. Ia masih terdiam tak dapat mengatakan apa yang sedang mengganggu pikirannya sedari tadi. Dengan menghela nafas panjang, Panji membuka suara. Entahlah, rasanya sangat janggal. Arya mengerti akan hal itu, terlebih mereka belum terbiasa juga dengan segala kejanggalan yang datang tanpa aba-aba. Tenanglah, Pan. Lagi pula kakek belum memberitahu apapun kan? Langit sore menemani perbincangan keduanya sehingga tidak terasa kumandang azan sayup-sayup terdengar. Nah, ayo segera wudhu. Kakek tunggu di musola. Teriak Kisangki dari kejauhan sambil menyincing sarung yang sudah ia kenakan. Mereka kemudian mengangguk lalu bergegas mengambil wudhu. Kisangki sudah menunggu di dalam musola sambil merenung memikirkan sesuatu yang mungkin menjadi beban pikiran mereka akhir-akhir ini. Maaf kek menunggu lama, tegur Arya segera ketika menyadari Kisangki sudah menunggu mereka sedari tadi. Ibadah sholat segera mereka laksanakan. Syahadat beserta niat sudah Panji ucapkan. Dengan bacaan sholat yang Panji ucap mengharap keajaiban dari Sang Pencipta seraya memohon jawaban atas apa yang akan datang. Di tengah khusyuknya ibadah, udara dingin mulai menggores kulit Panji. Begitu juga pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Suasana kali ini tidak seperti malam-malam biasanya. Angin berhembus dari arah wetan seperti memberi pertanda tentang apa yang terjadi di sana. Begitu selesai melaksanakan sholat, rupanya tak hanya Panji yang memiliki firasat buruk, namun Kisangki demikian. Panji dan Arya, seharusnya kalian berdua sudah mengetahui firasat yang datang pada kalian akhir-akhir ini. Ucap Kisangki sambil menghela nafas panjang kemudian menunjuk ke arah datangnya suara angin itu menerpa tubuh mereka. Gunung Rinaike, dari arah sana. Sementara itu Panji masih tidak mengerti. Apa maksudnya? Apa hubungan tempat itu dengan firasatku? Ibuku pernah bercerita tentang penerawangannya sejak lama. Tempat itu kelak akan dibangkitkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Tempat yang menjadi awal persekutuan bangsa iblis dengan manusia. Jika itu benar dari sana, maka siapa lagi yang melakukannya kalau bukan keluarga Dario? Mereka sontak terdiam saling merenungkan sementara angin semakin dingin menusuk tulang. Malam itu pun tidak seperti malam-malam biasanya, lebih mencekam. Bukan perasaan biasa yang kini mereka rasakan, tapi firasat tentang semua yang berkaitan dengan kedatangan Dario.
Asap rokok yang Kisangki bakar menemani perbincangan ketiganya lagi. Dengan wajah yang gelisah tergambar dari Kisangki, dari tadi hanya menghisap rokok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kek, apa ini ada hubungannya dengan Daryo? Tentu ada. Tapi aku yakin itu semua ulah keluarga Daryo. Arya menimpali dengan segenap emosi yang menguasai, seakan ia begitu yakin tentang hal buruk yang telah dilakukan keluarga Daryo. Tenanglah, jangan menuduh dulu. Lagi pula besok kita berkunjung ke rumah Daryo. Perbincangan semakin panas meski di tengah dinginnya malam yang beradu sepi. Panji terus memikirkan apa yang akan terjadi. Belum sempat ia mendapatkan pesan dari Prabu Sangkalangit, akan tetapi baru sehari kedatangan Daryo sudah membawa berbagai pertanda yang tidak ia mengerti. Sudah beberapa batang rokok Kisangki bakar bersama Arya, tak lain untuk menenangkan pikiran keduanya. Sedangkan Panji dari tadi merasa bingung mencoba memutar otak. Malah makin larut dengan suara jangkrik yang menemani, tapi tidak membuahkan jawaban apapun atas firasat mereka. Sudahlah, malam semakin larut. Lebih baik kita beristirahat dulu. Kisangki menyudahi perbincangan mereka malam itu sambil beranjak meninggalkan Panji dan Arya. Arya masih menatap dengan tatapan gelisah sembari menganggukkan kepala. Kini tersisa Panji dan Arya saja yang duduk di kursi anyaman tua yang sudah lama terpajang di rumah Kisangki. Coba ceritakan firasatmu tentang gunung itu. Tiba-tiba Panji membuka suara. Ia ingin tahu lebih tentang tempat yang Arya sebut menjadi awal persekutuan iblis dengan manusia. Sulit kalau diceritakan, Pan. Kala itu aku masih berusia 9 tahun. Aku ingat betul ibuku pernah bercerita tentang Gunung Rinai. Dan ibuku pernah menerawang tentang manusia yang membangkitkan demit yang ada di sana untuk urusan dunia semata. Tapi yang menjadi masalah adalah ibuku yakin bahwa tempat itu menyimpan energi astral yang begitu besar. Bisa saja siapapun yang berhasil membangkitkan iblis di sana akan mendapatkan sebuah kemasyhuran yang dia inginkan dengan syarat yang tidak kalah mengerikan. Kalau itu benar ada hubungannya dengan keluarga Daryo, kita harus bergegas membereskan semuanya sebelum terlambat. Arya yang masih menghisap rokok itu tidak menjawab ucapan Panji lagi. Berkali-kali ia terlihat gelisah, mungkin sedang memikirkan hal yang sama dengan Panji juga. Kekhawatirannya akan satu hal yang begitu besar. Lelah sekali rasanya. Arya sudah tidak kuasa menahan kantuk sembari merebahkan tubuhnya. Kasur yang empuk dan nyaman sudah menyambut keduanya. Rasa kantuk semakin terasa membuat Panji segera menyusul Arya yang sudah terbaring di atas ranjangnya. Tak dihiraukan pikirannya masih mengganggu malam itu, hanya keinginan untuk segera memejamkan mata yang ingin ia lakukan. Seketika ia terlelap di samping Arya yang sudah tertidur pulas. Rasa lelah tubuhnya, berat pikirannya segera terobati. Setelah sekian lama tak menempati kamar yang dahulu selalu menjadi saksi kerja keras Panji. Pertanda jangan dibiarkan, Panji. Mintalah pertolongan pada Sang Pencipta. Samar-samar Panji mendengar satu bisikan yang melekat pada telinganya. Itu suara Prabu Sangkalangit. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya setelah mendengar pesan dari Prabu Sangkalangit. Bersusah payah ia mencoba bangun, akan tetapi jiwanya memaksa ia larut ke dalam alam bawah sadarnya. Seketika Panji merasa tubuhnya seperti terangkat. Udara dingin sekujur tubuhnya pun mulai ia rasakan. Seakan ia dibawa meraga sukma, namun bukan Panji yang mengendalikannya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika itu pula ia memaksa untuk sadar. Panji terbelalak, sejauh mata memandang hanya gelap yang dapat ia lihat. Entah di mana dirinya terbawa sekarang, tapi sayup-sayup ia mulai mendengar suara dentuman dari balik tubuhnya. Jagadya Raksa, kenapa ada di sini?
Di mana aku? Panji terkejut melihat reksa yang kini berada di hadapannya. Merasa bahwa dirinya benar sedang meraga sukma, kini keringat dingin kembali mengguyur tubuh Panji. Prabu Sangkalangit yang membawa kemari pertanda yang sudah didapatkan sebenarnya memang terjadi. Pertanda? Kedatangan Daryo maksudnya? Reksa tak menjawab pertanyaan Panji, malah kini menatap tajam ke arahnya. Seketika, Jagadya Reksa mengulurkan tubuhnya untuk membawa Panji pergi entah kemana. Naiklah Prabu, akan aku tunjukkan sesuatu. Seekor ular raksasa itu segera menundukkan tubuhnya lebih rendah daripada Panji. Panji hanya mengangguk menuruti perintah Reksa. Apapun demi tanggung jawab yang diberikan padanya sambil mendekat lalu naik ke tubuh Reksa. Entah dari mana asalnya, seketika Panji mendengar desir angin beserta suara bambu yang bertabrakan. Disusul suara tangis wanita, diselingi dengan tawa nenek tua. Ia begitu kebingungan, tapi Reksa begitu cepat membawanya berpindah tempat. Kini mereka berada di hamparan rumput luas dengan pepohonan tinggi di sekelilingnya. Suara aneh itu tidak lagi terdengar, kali ini hanya desir angin dan suara gagak yang menyertainya. Sejauh Panji memandang, tetapi belum menemukan jawaban atas tempat tersebut. Tempat yang begitu asing bagi Panji, dengan langit malam yang gelap tanpa bintang dan rembulan. Di mana kita berada, Reksa? Disinilah Prabu. Keluarga Daryo mengabdi pada mereka. Mendengar jawaban Reksa, seakan Panji paham dengan apa yang dimaksudnya. Kedatangan Daryo bukan semata-mata mau minta pertolongan pada Panji untuk kesembuhan ibunya saja, tetapi juga membawa Panji hanyut ke dalam seluk-beluk angkara loka yang tidak ia ketahui pastinya. Suara tawa dan tangis mulai terdengar kembali, membuat bulu kuduk Panji berdiri. Kalung merah delimanya kini menyala terang, pertanda sesuatu yang bahaya akan datang. Reksa, apakah tempat ini Gunung Rinai? Reksa segera mengangguk mengiyakan perkataan Panji. Jantungnya dipacu begitu kencang, tak salah lagi apa yang dikatakan Arya. Kini sudah terbukti. Tak ingin waktunya menjadi sia-sia, Panji segera mengajak Reksa mencari sumber suara tersebut. Dengan keyakinan kuat dalam dirinya, ia yakin bahwa Sang Pencipta akan membantu setiap langkahnya. Ia bersama Reksa mulai berpindah tempat lagi. Memang menyesatkan, jalan kita sudah disesatkan Prabu. Ujar Reksa. Ular raksasa itu segera berhenti sambil menurunkan Panji. Ia kini memutari tubuh Panji membentuk lingkaran mengelilinginya. Sementara Panji, ia tidak mengerti dengan apa yang sedang dilakukan oleh Reksa. Namun seketika cahaya begitu terang muncul dari atas langit hingga Panji tidak dapat melihat karena begitu terangnya. Cahaya yang datang dengan cepat kemudian menghilang begitu saja. Ketika ia mulai membuka mata, ia mulai menyadari mereka sudah berpindah tempat lagi. Tempat yang kini merupakan hamparan tanah luas dikelilingi pepohonan. Tapi yang membuat Panji terkejut adalah apa yang ia lihat di hadapannya. Sebuah punden berundak berukuran sangat besar berada di tempat tersebut. Tempat apa ini, Reksa? Pemujaan. Angkara loka yang menguasai manusia. Mata Panji hanya memandang ke sekeliling punden berundak tersebut. Berbagai sesajen tertata rapi bersama dupa yang hampir habis terbakar. Maksud kamu, keluarga Daryo juga melakukan pemujaan di sini? Benar Prabu. Keluarganya sudah mengabdi sejak lama. Tinggal menunggu siapa yang akan menjadi penerusnya. Apa yang harus aku lakukan, Reksa? Dengan berbagai pertanyaan dalam pikirannya, Panji mencoba mencari jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Namun tak ada jawaban lagi dari Reksa. Entah karena tidak tahu atau malah membiarkan Panji mencari tahu sendiri jawabannya. Ia dibuat bingung karena harus menerka setiap pertanda yang datang padanya. Tak sekalipun ia mengerti. Tiba-tiba dingin di sekujur tubuhnya mulai terasa kembali. Cahaya yang begitu terang membawa roh Panji kembali ke raganya. Ia kembali masih dengan berbagai pertanyaan tersimpan yang tidak sempat ia utarakan.
Perlahan Panji membuka matanya yang masih berat terpejam. Energi Panji sudah terkuras hampir habis karena meraga sukma. Ia segera bangkit dari tidurnya, memandang sekeliling kamar dengan Arya yang masih terbaring di sampingnya. Ia bangkit, memaksakan tubuhnya untuk menunaikan ibadah sunnah. Mengingat jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, ia keluar dari kamar sambil berjalan tergopoh-gopoh, berusaha mengingat manakala ia meraga sukma. Apa yang terjadi sampai aku kembali kemari? Beberapa pikiran buruk langsung ia tepis. Ia segera mengambil wudhu, kemudian menuju musola untuk melaksanakan sholat tahajud. Sajadah dan kopiah sudah terpasang, syahadat dan niat pun sudah dilafalkan. Ditemani desir angin dan suara jangkrik membuat perasaannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Sepanjang rakaat sholatnya, Panji mencoba khusyuk membaca niat dan doa. Matanya masih tertuju tajam ke arah sajadah. Niat Panji kali ini tidak main-main, semakin ditarik ke dimensi kebencian manusia yang membuatnya tidak ingin menyia-nyiakan anugerah yang sudah diberikan Sang Pencipta kepadanya. Mengingat pesannya sudah dikatakan Prabu Sangkalangit dan Jagadia Raksa menjadi kunci untuk Panji melangkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucap Panji sambil memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nikmat ibadah yang Panji rasakan kali ini membuat sakit seluruh tubuhnya hilang seketika. Tak lupa Panji berdoa kepada Sang Pencipta untuk memudahkan langkahnya. Meski dari tadi ia masih mencoba menepis perasaan buruk yang datang padanya, hanya karena tidak ingin apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. Kamu pikir kamu siapa, Panji? Kamu hanya beruntung bisa mengalahkan Darmo karena bantuan ularmu. Tapi tidak dengan aku, Panji. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Suara yang entah dari mana asalnya masuk ke telinga Panji, membuat seluruh tubuh Panji merinding mendengar suara tersebut. Baru saja merasakan nikmatnya ibadah, kini harus kembali berhadapan dengan makhluk yang entah bagaimana wujudnya. Meski ia tak tahu menahu, tetapi ia yakin bahwa suara tersebut berasal dari sosok nenek tua yang menghantuinya akhir-akhir ini. Namun ia tidak menghiraukan suara tersebut, sedari tadi pikirannya masih berkecamuk. Ia memutuskan untuk kembali merebahkan diri, berharap lelahnya terbayarkan. Tubuh yang begitu berat ia biarkan terjatuh di atas ranjang yang nyaman. Ia terlelap kembali. Namun beberapa keanehan yang ia dapatkan sebelumnya kembali menghantui lagi. Tubuhnya tiba-tiba seperti terangkat. Hawa dingin kembali ia rasakan di sekujur tubuhnya. Mata Panji seketika terbelalak, menyadari ia meraga sukma lagi. Kali ini ia berdiri di hadapan sebuah punden berundak yang ia duga menjadi tempat pemujaan bagi mereka. Meraga sukma lagi. Apa maksud dari semua ini? Panji kebingungan seketika menyadari kali ini ia kembali ke tempat yang sama, tetapi tidak bersama Raksa. Sial, ada apa sebenarnya? Sambil mencoba melangkah mendekat ke arah punden berundak yang begitu megah dengan bau semerbak dupa yang mengelilinginya. Kedua bola mata Panji tidak bisa lepas dari beberapa sesajen yang tertata rapi di sekitar punden berundak tersebut. Disusul juga dengan suara tawa melengking tiba-tiba terdengar di sekitar sana. Membuat langkah Panji seketika berhenti. Ia segera menoleh mencari sumber suara itu berasal. Jauh dari dugaannya, tepat di balik punden berundak itu muncul sosok nenek tua yang pernah Panji lihat sebelumnya. Akan tetapi kali ini sosok itu membawa sosok perempuan cantik berwajah pucat. Itu adalah sosok yang ia lihat tempo hari ketika Daryo datang. Mata Panji terbelalak, bibirnya gemetar. Iya. Panji terkejut melihat sosok yang muncul di hadapannya sekarang. Dengan tatapan tajam, sosok itu mampu membuat tubuh Panji gemetar ketakutan. Perawakan sosok yang ada di hadapannya tak kalah menakutkan. Kulit keriput tuanya itu seakan meleleh hingga menampakkan daging yang sudah digerogoti belatung. Bau amis yang menyeruak juga turut menyertai semerbak dupa yang belum terbakar habis.
Namun Panji tetap menahan diri. Ia yakin bahwa derajat manusia lebih tinggi daripada iblis dan sejenisnya. Apa maumu? Maya bersama sosok yang ia bawa tidak menjawab ucapan Panji, tapi hanya tersenyum sambil menunjuk sesuatu di balik tubuh Panji. Melihat isyarat yang diberikan Maya, ia sontak menoleh memastikan apa yang ada di balik tubuhnya. Akan tetapi ia dibuat kaget ketika menyadari Daryo yang sudah berwajah pucat berdiam diri di balik tubuh Panji tanpa mengatakan apapun. Kondisinya mengenaskan dengan luka di pergelangan tangannya, sama persis dengan sosok perempuan yang dibawa Maya. Panji terduduk lemas melihat Daryo. Saat itu juga mentalnya terguncang. Ia takut gagal. Ia takut gagal menyelamatkan Daryo. Kamu pikir itu temanmu? Begitulah wujud temanmu setelah ini. Sebentar lagi jiwanya dipersembahkan untukku, dan kamu tidak bisa menghalangi perjanjiannya sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarga temanmu itu. Setelahnya sosok itu menghilang, disusul dengan sosok perempuan dan juga sosok yang menyerupai Daryo. Suara tawa melengking terdengar seiring menghilangnya Maya dan sosok-sosok yang datang bersamanya. Namun Panji masih dibuat heran dengan sosok perempuan yang bersama Maya. Sejak awal bertemu, sosok itu seolah mempunyai dendam yang begitu dalam. Udara dingin mulai berhembus bersamaan dengan kabut tebal yang kini menyelimuti. Panji masih berdiri, terdiam memandang punden berundak di hadapannya, yang kini dipenuhi oleh bau semerbak dupa bercampur anyirnya darah. Menyadari hal itu, Panji segera duduk bersila di atas tanah yang dipijaknya dengan mata terpejam. Bibirnya mulai bergerak mengucap mantra. Nagara Raja, Jagadya Raksa. Mantra telah terucap membuat tanah di sekitar Panji bergetar. Seketika terdengar suara dentuman yang amat keras. Itu adalah pertanda kedatangan sosok ular raksasa Jagadya Raksa. Maaf Prabu, hamba tidak menjaga Prabu dari tadi. Kalimat itu keluar dari bibir Raksa yang merasa bersalah menjadi seorang pati yang tidak taat pada tuannya. Namun Panji tidak memusingkan hal itu. Tak apa Raksa, sekarang aku butuh bantuanmu, sangat penting. Raksa dengan rasa penuh hormatnya itu pun merendahkan tubuh lebih rendah daripada Panji. Silakan saja Prabu. Apa saja yang sudah berlalu di sini Raksa? Aku merasakan banyak sekali hal janggal di sini. Pertanyaan itu ia harap mendapatkan jawaban dari Raksa, sebab setelah ia kembali ada banyak energi buruk yang ia rasa. Tak seperti saat ia pertama meraga sukma ke sana. Tak jauh dari pemuja gerbang samsara Prabu. Di tempat ini sama saja sebagai tempat pemujaan. Bahkan keluarga Daryo sudah terikat jiwanya di sini. Panji mulai paham dengan semua pertanda yang datang, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa sosok Maya ada di sini. Entah ia tidak mengerti apa hubungan sosok itu dengan persekutuan keluarga Daryo. Di bawah langit malam tanpa cahaya rembulan, dengan desir angin yang sedari tadi menemani Panji, tak membuat tekadnya pudar. Di tengah kebingungannya, cahaya terang muncul kembali mengulang kejadian sebelumnya yang sudah Panji lalui. Hawa dingin mulai ia rasakan lagi di sekujur tubuhnya. Panji yang sudah kembali ke raganya memaksa membuka kedua mata. Ia merasakan satu tepukan cukup keras mendarat di pipinya. Sontak membuat ia terkejut. Aduh, apa-apaan ini? Ia tersadar rupanya satu tepukan itu berasal dari Arya, sedangkan Arya hanya tertawa. Habisnya kamu sulit dibangunkan. Tuh, udah dipanggil kakek untuk sholat subuh. Kemudian ia pergi begitu saja. Panji yang masih setengah sadar terpaksa bangkit dari ranjangnya. Langkah demi langkah membawanya masuk ke dalam dimensi yang tidak dapat ia cerna maksud dari semuanya. Berbagai pesan serta petunjuk sudah diingat jelas sebagai bekal langkahnya, meski diiringi dengan rasa takut dan juga kekhawatiran. Tapi rasa tersebut tidak bisa mengalahkan niatnya untuk menolong sesama.
Sajadah yang sudah Panji gelar mengawali ibadahnya untuk memohon pertolongan pada Sang Pencipta. Berbagai petunjuk yang datang ia harap akan berubah jawaban. Hal yang lebih besar ia rasakan akan datang kali ini. Walau cukup menguras tenaganya, tetapi ia tetap yakin akan takdir Sang Pencipta selalu memberinya jalan serta pelajaran hidup yang berharga. Tak ada manusia yang begitu sempurna di dunia melainkan dari iman dan takwanya. Buta akan dunia serta nafsu menguasai manusia, membuka portal baru menuju dimensi kebodohan. Dengan pengabdiannya dilakukan pada mereka. Sebuah pengabdian abadi yang selalu berlanjut dengan berbalas nyawa demi kenikmatan dunia yang tidak ada artinya. Suara kokok ayam mulai terdengar bersautan bersamaan dengan munculnya cahaya matahari pagi yang menembus sela-sela pepohonan. Bau embun pagi ia hirup begitu segar, mengawali niat Panji dan Arya demi mencari jawaban atas semua pertanda yang telah mereka dapatkan. Hamparan kebun di belakang rumah Ki Sangki begitu luas, memanjakan mata Panji. Dari kejauhan dapat ia lihat Ki Sangki sedang sibuk memberi pakan ternaknya. Panji, kemari bantu kakek, ucap Ki Sangki ketika menyadari kehadiran Panji. Panji segera berjalan menghampiri Ki Sangki. Ia melihat kandang ayam dan angsa berjejer rapi di halaman belakang rumah tersebut. Satu persatu pintu kandang dibuka seketika ayam dan angsa keluar dari kandangnya. Berhamburan sambil mengepakkan sayap, Ki Sangki hanya memandang Panji begitu dalam seraya tersenyum ke arahnya. Begitu lama cucu kesayangan itu pergi meninggalkan ia seorang diri. Rasa sesak di dada yang selalu ia rasakan segera terobati setelah ia bisa melihat cucunya lagi. Kemana Arya? Kenapa tidak menyusul kemari? Tadi keluar, kek. Mungkin membersihkan motor kesayangannya. Ya sudah, setelah selesai memberi pakan, segeralah ke meja makan. Ki Sangki segera meninggalkan Panji seorang diri di sana, sementara ia masih sibuk memberi pakan ternak yang begitu banyak. Langit begitu cerah pagi itu, suara kicauan burung memaksa Panji untuk tenang walau perasaannya kini masih berkecamuk. Entah bagaimana nanti, ia ingin segera bertemu Daryo untuk mencari jawaban dari semua yang telah terjadi pada keluarga Daryo. Terlebih tentang sosok Maya, apa benar ada hubungannya dengan keluarga Daryo? Perlahan Panji berjalan meninggalkan halaman belakang, langkahnya begitu berat ia rasa. Amanah yang diberikan padanya semakin besar, membuat rasa takutnya meruak. Ia takut akan kegagalan yang tak dapat ia hindari. Meski ia yakin selalu ada campur tangan Sang Pencipta. Di meja makan, Ki Sangki sudah terduduk bersama Arya yang sudah menyiapkan beberapa makanan. Panji segera menyusul sembari ikut mengambil lauk yang terhidang. Kapan kita berangkat ke desa Sendang Lor, Pan? Tanya Arya yang tengah sibuk mengunyah makanan yang sudah penuh di mulutnya. Telan dulu itu makananmu. Secepatnya, Ar. Aku udah gak sabar. Rasanya ada yang gak beres. Kakek setuju, lebih baik pagi ini juga kalian pastikan. Tidak ada percakapan lagi yang terucap dari ketiganya. Mereka terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing, memikirkan cara terbaik untuk membantu Daryo keluar dari permasalahan keluarganya. Firasatku gak enak, Pan. Sepertinya setelah ini kita harus segera ke rumah Daryo. Tiba-tiba gelisah mulai menguasai Arya, begitu juga dengan Panji yang sudah mulai merasakan firasat buruk yang datang. Sudah sejak semalam firasatku begitu, Ar. Bahkan aku sudah dibawa. Dibawa kemana, Pan, maksudnya? Sudahlah, nanti saja. Aku bersiap dulu, Ar. Panji segera beranjak pergi meninggalkan Arya untuk bersiap menuju rumah Daryo. Masih dengan pertanyaan demi pertanyaan yang sama yang selalu terlintas di pikirannya, takut dan juga gelisah mulai mendominasi perasaannya. Namun berulang kali ia mencoba meyakinkan langkahnya demi menolong Daryo. Meski ia belum tahu pasti, bahkan ia masih tidak mengerti dengan hal-hal yang akan menunggunya nanti. Ia harap bukan hal fatal yang sudah dilakukan keluarga Daryo.
Apalagi jika berhubungan dengan persekutuan. Panji segera bersiap, tak lupa juga memastikan kalung merah delima sudah ia kenakan dengan berbekal doa dan petunjuk yang ia dapatkan. Kini bulat tekadnya untuk membantu Dario keluar dari permasalahan keluarganya. Ayo Ar, kita gak punya banyak waktu. Arya mengangguk dengan mantap. Mereka segera bersiap untuk berangkat. Dari kejauhan sudah terlihat perawakan Kisangki yang sedang duduk di bawah pohon mangga miliknya sembari mengelus-elus ayam miliknya. Mereka segera menghampiri. Kek, kami pamit ya. Harus segera ke sana secepatnya. Panji berpamitan disusul dengan Arya sembari mencium tangan Kisangki. Hanya tatapan dalam Kisangki yang Panji lihat sedari tadi. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Mungkin belum saatnya Kisangki katakan pada mereka. Setelah berpamitan, mereka bergegas mengendarai motor tua yang biasa digunakan oleh Arya. Motor itu melaju menjauh dari desa Salangkarangan. Kini motor yang dikendarai Arya telah tiba di jalanan kota yang begitu ramai. Sepertinya akan mengulur waktu mereka untuk tiba di desa Sendanglor. Apalagi cahaya matahari yang semakin meninggi mulai terasa panas menyengat kulit. Hampir 1 jam mereka terjebak di jalanan kota yang begitu ramai pengendara. Arya segera melaju kencang mengendarai motornya, mencari celah agar mereka bisa segera keluar dari hiruk pikuk perkotaan. Motor tua itu dipaksa melaju melewati beberapa pengendara yang berdesakan. Dengan lincahnya Arya membawa motor itu masuk ke dalam sebuah gang, mencari jalan pintas untuk menuju ke desa Sendanglor. Sementara Panji hanya geleng kepala melihat kemampuan Arya. Mereka mulai masuk ke pedesaan dan sebentar lagi akan sampai pada tempat yang mereka tuju. Rumahnya di mana, Pan? Mata Panji masih mencoba menelaah sesuatu dari layar handphonenya. Nomor 14, Ar. Coba aja lurus lagi. Beberapa rumah sudah mereka lewati, menyisakan satu rumah paling besar dengan bangunan tempo dulu yang terletak di ujung desa. Rumah itu berpencar sendiri, jaraknya cukup jauh dari rumah warga. Stop, Ar. Benar, ini rumahnya. Nomor 14. Arya sontak menghentikan motornya di depan sebuah rumah besar yang rupanya milik Dario. Arya segera membelokkan motornya. Ia parkirkan di halaman luas rumah Dario. Rumah itu terlihat tua serta tidak terawat, membuat bulu kuduknya berdiri. Tak menyangka rupanya Dario tinggal di rumah yang begitu tua. Cat putih rumah tersebut sudah berpadu dengan coklat tanah dan beberapa tanaman rambat di sekeliling tembok rumah tersebut. Di samping rumah itu terdapat sebuah pohon beringin besar yang membuat mata Panji tidak henti-hentinya tertuju pada pohon itu. Lamun aja, di rumah tua lo ini. Sementara Panji masih terus memperhatikan pohon tersebut, entah mengapa perasaannya tidak nyaman. Iya, Ar. Assalamualaikum. Pintu rumah tersebut terbuka dengan perlahan seolah diketuk Panji. Dari balik pintu tersebut berdiri seorang pria dengan tubuh tinggi kurus serta rambut yang sudah acak-acakan. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Mari masuk. Dario menyambut keduanya dengan ramah meski Panji tidak yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam rumah Dario, namun Panji terheran-heran dengan penampilan Dario yang cukup membuatnya miris. Seketika terbayang sosok Dario yang Panji lihat saat ia meraga sukma semalam. Yo, apa ada keanehan lagi setelah kamu pulang dari rumahku? Ada. Malam setelahnya, aku melihat sosok nenek tua bersama perempuan cantik di dekat ibu. Tapi, katakan saja Yo, kedatanganku kemari untuk menolong. Sosok perempuan itu masuk ke tubuh ibuku. Lalu setelah itu kejang-kejang. Aku gak ngerti selama kejadian itu bapak gak ada di rumah entah kemana. Mendengar hal tersebut membuat Panji semakin merasakan kejanggalan di rumah Dario. Apalagi tentang sosok nenek tua yang Dario ucapkan. Jangan-jangan itu adalah Mak Iya. Sekarang ibu kamu di mana, Yo?
Ada di kamar, Pan. Belum bangun sejak tadi. Bapak juga pergi pagi-pagi sekali dijemput Mas Tono, suami kakakku. Jantung Panji berdegup begitu kencang, perasaannya semakin tidak tenang mendengar jawaban dari Daryo. Merasa curiga dengan bapak serta suami kakaknya itu. Bawa kami ke kamar ibumu, cepat! Wajah Arya terlihat begitu terkejut juga marah setelah mendengar jawaban Daryo. Merasa semakin tidak beres, Daryo pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kamar ibunya. Aura seisi ruangan tua itu semakin terasa mencekam, memang seperti rumah yang tidak terawat. Sesekali Panji merasa akan kehadiran sosok lain dalam rumah tersebut, tapi tidak dihiraukannya. Daryo membawa Panji dan Arya menuju salah satu ruangan yang terletak paling belakang di rumah tersebut. Di sini kamar ibu. Daryo membuka pintu ruangan tersebut. Pintu itu terbuka lebar. Seketika bau melati bercampur kemenyan tercium menyeruak. Menyebar di ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah ranjang dengan kelambu putih yang menutupinya. Di atas ranjang itu terbaring seorang wanita setengah tua yang tidak berdaya. Itu Bu Ayu, ibu Daryo. Astagfirullah. Memang sudah begini kondisinya. Aku juga bingung harus bagaimana. Hampir frustasi aku menghadapi ini semua. Daryo tampak muak dengan semua yang terjadi. Kadangkala matanya berkaca-kaca ketika melihat Ibu Ayu terbaring tak berdaya. Tiba-tiba Arya yang sedari tadi berdiri di belakang Panji kini mulai mendekat ke arah Bu Ayu sambil menempelkan satu tangan pada jidat Bu Ayu yang masih terlihat pucat. Entah apa yang Arya lakukan membuat tubuh Bu Ayu seketika menjadi normal. Wajahnya berangsur pulih dari yang tadinya pucat. Kang, apa yang kamu lakukan? Daryo menarik tangan Arya agar lepas dari ibunya. Arya hanya menatap sinis kemudian melanjutkan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. Diam. Kalau kau mau dibantu, diam saja. Mendengar Arya membentak Daryo, Daryo hanya bisa pasrah melihat apa yang dilakukan Arya pada ibunya. Ia terlihat begitu lemas karena khawatir dengan kondisi ibunya. Tenang saja Yo, percaya pada Arya. Panji segera menenangkan Daryo seolah membiarkannya melihat apa yang sedang Arya kerjakan untuk menyelamatkan Bu Ayu. Tak berselang lama seisi rumah Daryo terasa panas, bahkan panas yang tidak biasa Panji rasakan. Itu adalah energi astral yang berasal dari sesuatu yang buruk, tapi ia tidak tahu apa yang ada di sekitar mereka sekarang. Ia semakin merasa ada yang tidak beres, terlebih pada perlakuan keluarga Daryo yang tidak peduli akan kondisi Bu Ayu. Begitu pula dengan Pak Bambang, suami Bu Ayu sendiri. Suasana menegang, ketiganya pun merasakan hawa yang berbeda seperti yang Panji rasakan. Rasanya tidak nyaman serta panas yang tidak berkesudahan. Arya mulai menduga ada sosok lain yang datang di antara mereka. Seketika hadir suara dentuman tanah yang berasal tak jauh dari rumah. Mereka saling bertatapan mencari-cari jawaban atas suara dentuman tersebut. Namun Panji segera beranjak. Ia tahu betul sosok yang datang adalah ular penjaganya. Jaga dia Reksa. Ia menyadari kedatangan Reksa. Ia segera keluar meninggalkan Daryo dan Arya. Panji semakin merasakan kejanggalan demi kejanggalan di rumah Daryo. Yang ia rasa berhubungan dengan sosok lain. Firasatnya semakin kuat ketika menyadari bahwa Reksa datang secara tiba-tiba. Kedua bola mata Panji membulat. Ia melihat Reksa sudah berada di antara pohon beringin besar yang ada di samping rumah Daryo. Reksa, apa ada yang tidak beres sampai kamu datang tanpa aku panggil? Maaf Prabu, aku kemari untuk mengusir sosok asing yang hendak mencelakai sosok itu. Maya. Tak salah lagi, ternyata benar bahwa keluarga Daryo telah bersekutu dengan sosok nenek tua yang selalu datang menghantui Panji. Jantungnya kembali berdegup kencang, entah mengapa pikiran buruknya mulai tiba. Panji dengan tergesa-gesa kembali menghampiri Daryo dan Arya. Pintu kamar yang sudah tertutup itu dibanting oleh Panji hingga terbuka dengan lebar. Namun ia malah dikejutkan begitu melihat Daryo dan Arya yang sudah merintih kesakitan. Bu Ayu,
Panji menyadari yang membuat mereka merintih kesakitan adalah Bu Ayu. Wanita setengah tua itu bangkit dengan wajah bengisnya, hendak menghabisi nyawa mereka. Panji, awas! Arya menarik tangan Panji dengan keras, membuat tubuh Panji terjatuh, tapi untungnya ia lepas dari serangan Bu Ayu. Panji segera merangkak beberapa meter menuju Dario yang sudah terbaring lemas. Bangunnya, apa yang terjadi? Dario hanya meringis kesakitan, sedangkan Arya masih berusaha menahan Bu Ayu. Kerasukan tiba-tiba saja. Beberapa kunci cantik yang terpajang di kamar tersebut dilempar begitu kerasnya ke arah Arya. Namun tidak satu pun bisa mengenai tubuh Arya. Ia begitu lihai mengelak kemana-mana sambil berusaha mencari celah untuk menangkap Bu Ayu. Wanita itu telah dirasuki semakin memberontak, sementara Panji mencoba melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Bu Ayu. Mendengar lantunan itu berhasil membuat sosok tersebut bertekuk lutut sembari menggenggam kedua telinga Bu Ayu. Sosok tersebut mulai berteriak kesakitan. Dario akan mati bersama wanita ini. Arya segera mendekat sambil menjulurkan salah satu tangannya ke arah Bu Ayu. Siapa kamu? Keluar dari tubuh itu. Tidak ada yang akan mati di sini. Arya mulai mencengkeram kepala Bu Ayu begitu kuat, membuat sosok itu hanya menatap tajam ke arahnya. Tetapi hanya diam tidak berkutik, kemudian tatapannya berangsur turun. Tubuh Bu Ayu semakin lemas hingga ia terkapar begitu saja. Sosok yang ada dalam tubuh Bu Ayu berhasil keluar. Melihat kejadian tersebut membuat Dario menangis sejadi-jadinya. Ia semakin tidak mengerti mengapa keluarganya menjadi tidak karuan. Terlebih kejadiannya menimpa Bu Ayu bukan sekali dua kali, tetapi hampir setiap malam. Sementara Dario hanya sendirian, ia tidak tahu menahu kemana bapaknya pergi.